serta kontrol yang terus-menerus. Fa innallaha ta'ala sa'iluka anha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bakal meminta pertanggungjawaban terhadap rakyat kamu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyatih. Dan setiap pengembala itu harus bertanggung jawab atas gembalaannya. Bersikap adil terhadap rakyat. Dan menjaga dengan penjagaan yang sempurna serta kontrol terhadap rakyat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bid'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil dan berbuat baik. Ada ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adil sini adalah tauhid. Allah memerintahkan untuk kita mentauhidkan Allah. Karena sesungguhnya mensyirikkan Allah itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun azim. Adapun al-ihsan, Allah itu merintahkan kita meyakini tauhid, mengesahkan Allah. Wal ihsan ada il-faraid, yaitu melaksanakan yang fardu-fardu. Sebagian lagi mengartikan innallaha ya'muru bil adli ay al-insaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita adil. Adil artinya bijaksana. Ya adil dalam bahasa Indonesianya. Tapi wal ihsan, dan juga bersikap ihsan. Bukan hanya adil, tapi juga ihsan. Gambarannya begini. Coba. Anaknya siapa? Biar ditaruh di belakang. Coba belakang. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu untuk bersikap adil dan bersikap baik. Adil contoh begini. Ada orang punya utang kepada kamu. Kamu tagih, adil. Tanpa ada bunga. Itu namanya adil. Tapi yang lebih bagus lagi ihsan. Sedekahkan sama dia. Allah itu memerintahkan kamu untuk bersikap adil dan juga berbuat ihsan. Karena itu, jangan pas-pasan adil kalau bisa. Pakai ihsan lebih bagus. Paham ya? Gambaran yang lain. Kamu dipukul. Hukumnya sampai misalnya gigi kamu rontok satu. Kamu untuk menuntut adil bisa. Yaitu, kamu pukul dia sampai rontok giginya satu. Qisas. Ya. An-nafsu bin-nafsi wal-'ainu bil-'aini wal-anfu bil-anfi. Was-sinnu bis-sinni wal-hurumatu qisas. Ini adil ini. Kalau misalnya dilukai, kamu berhak untuk melukai dia dalam pemerintahan Islam. Bersikap adil. Tapi kalau kamu memaafkan dia, itu namanya ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ada lagi yang mengartikan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan yang adil dan ihsan.
Adil itu kamu tidak melanggar. Ibarat sholat ya ikhlas misalnya. Taat kepada Allah ya ikhlas sesuai dengan syariat, rukunnya, syaratnya misalnya. Tapi Allah juga merintahkan ihsan, jangan hanya sekedar gitu, tingkatkan untuk ihsan. Ihsan ini anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu itu menyaksikan Allah. Dan jika kamu tidak bisa sampai ke derajat itu seperti menyaksikan Allah, maka kamu wajib yakin minimal Allah itu adalah menyaksikan kamu. Ihsan ini ada 2 derajat. Pertama, derajat pertama, beribadah kepada Allah seperti menyaksikan Allah. Ini adalah maqamul mahabbah. Derajat orang yang cinta. Seperti menyaksikan Allah artinya dia sholat itu karena memang cinta kepada Tuhannya. Dia baca Quran karena cinta dengan kalam Tuhannya. Berbeda derajat yang kedua, ini maqamul khauf. Derajat takut. Dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah karena Allah melihat dia. Waduh, bahaya ini. Ibarat murid. Yang kedua ini adalah, wah, CCTV ada di mana-mana ini. Nggak bisa nyontek ini. Kalau yang pertama, bukan. Karena memang seperti menyaksikan gurunya. Nggak ada gurunya, nggak ada CCTV pun, dia tetap, dia jujur. Kenapa? Karena memang dia tadi itu betul-betul meyakini gurunya akan selalu memperhatikan dia. Yang kedua, karena takut. Waduh, pinginnya nyontek. Tapi khawatir kalau nyontek bakal akan ketahuan. Begitulah derajat manusia dalam taat kepada Allah. Yang pertama karena cinta. Yang kedua karena takut. Ini ada ihsan. Ala kulli hal. Apapun artinya, semuanya adalah bisa dibenarkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesuai dengan tafsir tentunya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk melaksanakan, mengeterapkan keadilan dan bersikap baik. Wa ita'idil gurba. Dan juga memberikan bantuan santunan kepada kerabat. Sebetulnya itu dalam perbuatan ihsan sudah. Tapi disebutkan lagi, kenapa? Karena saking pentingnya urusan kerabat. Dan ini banyak yang lupa. Allah itu merintahkan kita berbuat baik. Tapi kerabat-kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, nggak diperhatikan. Orang lain yang diperhatikan. Karena itu, perhatikan keluarga. Allah menyebutkan khusus. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya, dan Allah mencegah daripada perbuatan keji. Yang dimaksud adalah perbuatan zina. Tentunya zina dan muqaddimatih. Zina dan muqaddimahnya perzinaan, yaitu kenalan lewat SMS, pacaran, surat-suratan, salam-salaman, melihat dan lain-lainnya. Ini muqaddimatu zina, muqaddimahnya zina. Wal mungkar, dan Allah mencegah berbuat kemungkaran, mungkar secara syariat. Ada 2 kemungkaran di sini, al kufru wal ma'siyah, yaitu kekufuran dan kemaksiatan. Allah melarang kamu melaksanakan kemaksiatan dan kekufuran. Wal baghi, dan Allah melarang kamu untuk melakukan kedzaliman. La'allakum tadakkarun. Allah memperingatkan kamu, jangan sampai kamu melanggar daripada larangannya, dan jangan sampai kamu meninggalkan perintahnya. La'allakum tadakkarun, supaya kamu menjadi orang yang sadar. Tadi Allah merintahkan apa?
3, al-adl wal ihsan wa ita'i dzil qurbah. Kemudian keadilan, kebaikan, dan perhatian terhadap keluarga. Wa yanha an talatah, dan juga mencegah daripada 3, yaitu zina, kemungkaran, dan kedzaliman. Ini Allah sebutkan supaya kamu ingat terus ya. Itu perintah Allah loh ya, itu larangan Allah. Supaya sadar kamu, awas. Kalau sudah diperintahkan, jangan sampai kamu tinggalkan. Kalau dilarang, jangan sampai kamu langgar. Sadarlah, karena kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil terhadap rakyat. Nah, rakyat ini dibagi 2. Ada rakyat khusus, ra'iyah khasah, ada ra'iyah amma, ada rakyat umum. Nanti akan diterangkan sebetulnya. Rakyat khusus ini anggota badan kamu. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, maluan. Ini anggota badan adalah rakyat kamu. Kamu ini presidennya. Tangan. Jangan kamu minum khamar. Berhenti. Tangan minum arak. Bisa. Kaki, jangan joget, pergi ke masjid, sholat. Bisa, kamu bisa mengatur. Kaki, joget, lebih bisa. Pergi, nanti malam, misalnya malam minggu, pergi ke gor, sana ada nyanyi sama biduan. Bisa. Kenapa? Kamu presidennya anggota badan kamu. Kamu presidennya anggota badan kamu. Tapi sebagai presiden harus adil. Artinya, jangan kamu bersikap dolim terhadap anggota badan kamu. Bagaimana kedoliman terhadap anggota badan kamu? Kamu ajak anggota badan kamu itu maksiat. Kenapa dikatakan kamu itu dolim terhadap anggota badan kamu sendiri? Nih, coba tangannya kamu dekatkan kepada api. Kira-kira mau tangannya kamu? Baru dekat langsung. Refleks tangan kamu akan menghindar. Berarti tangan kamu tidak mau dibakar. Berarti tangan kamu tidak mau dibakar. Kaki kamu coba dekatkan dengan bara api. Belum nyentuh udah kamu angkat. Berarti kaki kamu tidak mau dibakar. Tapi kamu paksa dia maksiat sehingga nanti akan dibakar di neraka Allah. Berarti kamu telah mendolimi tangan kamu sendiri, kaki kamu sendiri, anggota badan kamu sendiri. Karena itu, orang yang demikian itu dikatakan dolim terhadap dirinya sendiri. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak mendolimi kepada mereka, tapi diri mereka sendiri dolim terhadap diri-diri mereka sendiri. Orang-orang itu dolim terhadap diri mereka sendiri. Dipaksa anggota badannya untuk maksiat padahal mampu dia tidak melakukan maksiat, bisa mencegah anggota badannya maksiat, tapi diajak dipaksa untuk maksiat, berarti dia telah menjerumuskan, menyiksa anggota badannya sendiri. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Saya mau tanya, kalau ada orang minum baygon, orang itu dikatakan apa? Ini orang menganiaya dirinya sendiri. Kalau ada orang nyepit-nyepitkan tangannya, ada di pintu, ini orang kok menganiaya anggota badannya sendiri. Kalau ada orang mukul-mukul kepalanya dengan kayu, ini orang kok menyakiti dirinya sendiri. Begitulah orang-orang maksiat, mereka menyakiti dirinya sendiri karena bakal akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiatnya. Kamu harus berlaku adil terhadap rakyat khusus, yaitu anggota badan kamu. Dan juga kepada rakyat umum. Lah, ini rakyat umum nanti akan kita bahas panjang lebar itu. Siapapun yang jadi pemimpin akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah terhadap yang dipimpinnya. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kamu tadi itu adalah ibarat penggembala. Maka setiap penggembala harus bertanggung jawab atas gembalaannya atau ternaknya. Gini, saya punya kambing 1000. Kamu kerja, ada di situ saya gaji. Saya gaji.
Kamu tidur aja di situ. Kamu tidur, tahu main kartu. Kamu ngerokok aja. Kalau perlu, kamu minum homer, kamu joget, itu dan ini. Akhirnya, kambingnya ada yang diterkem sama macan, ada yang diterkem sama serigala, ada yang dimakan sama ular, ada itu, ada ini. Kira-kira saya sebagai pemilik kambing tadi ini, gimana bersikap sama orang ini? Loh, kamu sengaja ya? Kamu lalai, kamu lupakan, kamu tidak bertanggung jawab. Ganti. Kalau bisa ganti. Kalau nggak ganti, masuk penjara. Kan begitu. Begitulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anggota badan kepada kamu. Mata, tangan, mulut, kaki, semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kamu anak, saudara, apalagi kalau jadi DPR, jadi bupati, jadi wali kota, punya rakyat. Itu semuanya dalam tanggung jawab kamu. Dan jika kamu lalai, nggak perhatian sama itu semuanya, maka kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kalau kamu itu bisa balas. Punya alasan. Kalau enggak, berarti kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in. Setiap kamu itu adalah ibarat pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kamu harus bertanggung jawab atas gembalaannya. Dalam hadis Nabi SAW memperinci, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin itu adalah dinyatakan pengembala. Maka dia harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya karena ibarat gembalaannya tadi itu. Lebih kecil lagi, ar-rajulu ra'in fi ahli. Seorang ayah itu berarti dia ibarat pengembala di dalam keluarga, anak-anaknya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan, dia juga pengembala di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia juga harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Artinya, anak-anaknya yang ditinggal oleh suami, hartanya, dan juga dirinya. Nggak ada suami SMS sama orang lain, chatting sama orang lain, seneng-senengan misalnya sama orang lain, mempersilahkan orang lain masuk rumah tanpa seizin suami, dan seterusnya. Maka ini adalah dipertanggungjawabkan kepada Allah dan dinyatakan pengkhianat terhadap suami. Begitu juga suami terhadap istri, begitu juga pemimpin terhadap rakyat. Bahkan al-khadim, pelayan, pembantu, itu ra'in, pengembala, dinyatakan pengembala. Pegawai, itu pengembala. Fi mali sayyidih, di dalam harta tuannya. Mas'ulun min ra'iyatih, dan dia harus bertanggung jawab. Ada yang diselentem, ada yang diambil misalnya. Tanggung jawab ini. Nggak jujur, membengkak, dan seterusnya. Wa mas'ulun an ra'iyati. Itu termasuk bagian rakyatnya daripada pelayan. Digaji, dibuat tidur. Malam dibuat bergadang, masuk ke kafe-kafe. Pagi rapat, tidur. Wa mas'ulun an ra'iyati. Ini harus bertanggung jawab di hadapan Tuhannya, karena dia mengkhianati daripada rakyatnya. Fakullukum ra'in, maka semua dikatakan ra'in, dikatakan pengembala, semuanya. Berarti nggak harus jadi wali kota atau gubernur atau presiden, pelayan pun dikatakan ra'in, ada tanggung jawabnya masing-masing. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan itu pertanggungjawaban bukan hanya di dunia. Mungkin di dunia dia bisa sembunyi, mungkin dia bisa menutup-nutupi, tapi bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa a'ni bi ra'iyatika al-khassah.
Yang aku maksud dengan rakyat kamu yang khusus, yaitu jawarihaka, anggota badan kamu. Tadi sudah terangkan. Apa anggota badan ini? Anggota badan as-sab'a. 7 anggota badan. Diperinci. 1 waya, al-lisan, mulut. Ini al-cangkemmu ini paling bahaya ini. Al-congoru ini. Bahaya, hati-hati. Hah? Ini kecil bentuknya, tapi bahayanya sangat besar. Kemudian wasam'u, telinga, al-kupingu. Hati. Kemudian, dan apa lagi? Al-basaru, mata, al-meripatu. Wal batan, perut, al-wetengu. Wal faraj, dan kemaluan. Wal yad, dan tangan. Wal rijil, dan kaki. 7 anggota badan ini harus dijaga. Karena 7 anggota badan ini berarti rakyat masing-masing. Rakyat pada setiap orang. Fa inna hadhil jawarih, maka sesungguhnya ini anggota badan ra'iyatun, merupakan rakyat istar'akallahu iyyaha, yang Allah mengangkat kamu untuk mengendalikan, menjaga terhadap 7 anggota badan yang menjadi rakyatnya kamu. Wa amanah, dan merupakan amanat daripada Allah, i'tamanaka 'alaiha, yang Allah memberikan amanat kepada kamu untuk dijaga, jangan sampai digunakan yang tidak baik. Fa'alaika bikaffiha an ma'siyati, karena itu hendaknya kamu benar-benar menjaga 7 anggota badan tadi itu daripada maksiat kepada Allah, wasti'maliyah, dan menggunakan 7 anggota badan tadi itu fi ta'atih, dalam perbuatan taat kepadanya. 7 anggota badan ini amanat dari Allah, dan kamu tadi itu menjadi pemimpinnya. Jaga, gunakan untuk yang positif. Dikasih mata bukan baca Quran, melihat yang haram. Dikasih mulut bukan berzikir, fitnah sana sini. Dikasih telinga bukan dengarkan nasihat, dangdutan doa di sini. Dikasih kaki bukan berdiri sholat ke masjid, joget. Dikasih tangan bukan dia tadi itu memohon kepada Allah, petik gitar terus sama mijet organ. Dikasih perut bukan makanan yang halal, entek kabeh dunyoi. Makan yang haram. Dikasih kemaluan bukan untuk mempunyai anak yang soleh, malah langganan dengan pelacur. Hati-hati. Ini berarti pengkhianat. Inna sam'a wa la takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu tadi itu ngikuti yang kamu tadi itu enggak tahu. Artinya jangan kamu tadi itu berbuat kebodohan. Itu enggak paham apa? Kalau kamu itu maksiat itu masuk neraka. Kalau kamu berbuat dosa akan disiksa, akan dimurkai oleh Allah. Jangan kamu ikuti itu semuanya. Itu kebodohan, bukan berilmu itu. Itu bukan kepuasan, bahaya itu. Inna sam'a wal basar wal fuad, pendengaran kamu, penglihatan kamu, bahkan hati kamu, karena anahu mas'ulah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi kayak macam-macam. Jaga itu semuanya. Yang punya anggota badan sempurna dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya rugi. Kalau Anda nanti, nih, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Bakal akan menjadi saksi lisan mereka. Ngomong apa akan menjadi saksi. Lisan kamu tidak mau bohong nanti di hadapan Allah. Jujur ngomong dewe engko.
Saya dibuat bohong, saya dibuat itu, janji-janji palsu, apa yang wae kampanye. Hah? Wa aidihim, tangannya juga begitu ngomong sendiri. Bagaimana dia tadi itu mencuri, bagaimana dia tadi itu melakukan maksiat. Wa arjuluhum, kakinya juga demikian. Seluruh anggota badannya bima kanu yaksibun, terhadap apa yang ia perbuat. Ucapankah, perbuatankah, pandangankah, ngelirikkah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hati-hati. Anda bisa bayangkan seandainya kamu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Aku lahirkan kamu tidak cacat, utuh seluruh anggota badan kamu. Tak kasih umur cukup 60 tahun kah, 70 tahun kah, bahkan ada yang lebih. Tak kasih sehat walafiat, kamu tidak kena kanker, tidak kena tumor, tidak kena macam-macam. Kemudian ditanya, kamu gunakan apa matamu? Berapa kali kamu membaca Quran dengan mata? Seumur itu 70 tahun berapa kali khataman? Kamu dengarkan apa dengan telinga kamu? Berapa ribu hadis yang kamu dengarkan selama kamu hidup di atas dunia ini? Kamu gunakan lisan kamu untuk apa? Berapa kali kamu berzikir, istighfar? Kalau itu nyedot rokok? Hah? Kamu gunakan apa kaki kamu? Berapa kali kamu melangkah dan berdiri sholat berapa jam setiap harinya? 24 jam itu berapa? Kamu gunakan kaki kamu untuk sholat itu berapa jam? Kamu gunakan apa tangan kamu? Kamu isi apa perut kamu? Kamu terus demikian. Kira-kira jawaban kita ini yang banyak nganggur di dunia, banyak maksiat ini, kita akan ngomong apa? Saya gunakan untuk nonton televisi sekian jam. Ya Allah, saya gunakan untuk mendengarkan orang yang ngerasani orang. Saya gunakan mulut saya untuk nyedot gudang garam, nyedot pentul, sampurna, komodor, kansas. Saya gunakan kaki saya untuk melangkah ke tempat tidak kamu ridhoi, untuk berenang, untuk ke Banyu Biru, untuk ke Banyu Kuning, untuk misalnya. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada aku. Bentuk apa ibadahnya? Kalau Anda ditakdir buta dari bayi, boleh jadi punya alasan, ya Allah, saya enggak pernah khatam Quran karena memang saya buta dari bayi. Kalau Anda ditakdir tuli dari bayi, boleh punya alasan, ya Allah, saya tidak mendengarkan hadis-hadis Nabi-Mu karena saya tuli dari bayi. Kalau kamu tidak punya kaki atau lumpuh dari bayi, boleh jadi punya alasan, saya nggak bisa hadir berjamaah, saya nggak bisa hadir majelis ilmu karena lumpuh dari bayi. Tapi Allah kasih itu sempurna, apa alasannya? Hati-hati loh ya. Bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu gunakan untuk yang baik dan kamu jaga daripada yang jelek, maka kamu adalah termasuk pemimpin yang adil. Ya'muru bil adli wal ihsan. Ketika kamu tadi itu melakukan maksiat dan tanpa kontrol, berarti kamu telah mengkhianati amanat Tuhan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Hei orang-orang beriman, jangan berkhianat terhadap Allah dan Rasul. Kamu khianat terhadap amanat-amanat yang diberikan. Khianat sama Allah dan Rasul. Hati-hati. Jangan dibuat main-main. Tuh lihat orang-orang dulu. Di antara mereka menyatakan apa? Hafidtu a'dha'is sab'ah. Ma sarattuha illa fit ta'ah. Aku jaga 7 anggota badanku ini. Sadar setiap saatnya. Tidak aku gunakan kecuali untuk perbuatan taat. Paham ya? Tidak aku gunakan untuk kecuali untuk perbuatan taat. Nih, gambarannya begini. Kalau nulis, nggak mau nulis kecuali perbuatan taat. Yang ditulis ilmu. Paham ya? Kecuali perbuatan taat. Nggak mau nulis yang lainnya. Yang digunakan tangan tadi itu untuk yang baik-baik toh. Kalau nelpon
untuk perbuatan taat kepada keluarganya, nasihat-nasihat di situ. SMS juga begitu. Nah kalau kita kan enggak, main gamebot. Ini perbuatan apa ini? Kan sayang. Anda bisa mendapatkan pahala per huruf kalau Anda gunakan untuk taat. Per huruf, per pencet itu Anda bisa mendapatkan pahala kalau Anda gunakan untuk taat. Wala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Janganlah kamu tadi itu menulis dengan tangan kamu kecuali tulisan tadi itu membuat kamu bisa berbahagia nanti di akhirat. Begitu juga ketika kamu melihat orang dulu nggak begitu. Dia tidak akan membuka matanya untuk melihat kecuali yang taat. Kalau enggak apa. Dan sekarang dibuka, opo ae dah gitu kon. Kari gondoruwo tok dah gitu. Orang apa aja modelnya kelihatan semuanya. La ilaha illallah. Coba kamu melihat wajahnya orang yang soleh, kamu baca Quran, baca buku. Kalau enggak, lihat tempat sujud. Sholat, Allahu Akbar, ibadah. Lihat wajahnya orang tua, ibadah. Enggak ngelihat itu semuanya. Hati-hati. Dengan pandangan kamu itu bisa mendapatkan ridho Allah, bisa. Setiap kamu memandang per detik kamu bisa dapat pahala asal kamu gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu. Begitu juga setiap suara yang kamu dengarkan bisa menjadi pahala. Ini enggak tahu ngurung nasihat, burung perkutut khusyuk ngurung. Kadang-kadang sak bahasa ero kabeh. Ayam bekisar juga begitu. Ayam kelorok, dinilai 7. Lah kon ngono hati to apa gak kon catet, gak kon nilai. Inilah orang sekarang tadi ini. Karena itu ayo insyaallah akan kita jelaskan ada di pengajian-pengajian berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran betapa mahal umur ini, betapa berharganya anggota badan Anda jika Anda gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kekuatan kita untuk bisa taat kepadanya dan jauhkan kita daripada maksiat kepadanya. Untuk yang meninggal dunia, khususnya ibunya Sofia ini ya. Kemudian Habib Umar As-Segaf Banyuwangi, semoga Allah menerima segala amal kebaikannya dan mengampuni semua dosanya. Untuk yang sakit, semoga Allah memberi kesembuhan dengan segera. Untuk yang hamil, semoga Allah memberikan kemudahan untuk melahirkan dan seluruh anak-anaknya, anak-anak kita jadikan anak yang soleh. Yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Dan untuk yang ujian, Allah berikan ilmu yang manfaat. Dan diumumkan insyaallah hari Ahad besok Hall Habib Alwi Kebon Agung jam 9 pagi di makam Al Habib Alwi Kebon Agung. Al-Fatihah.